Para pemirsa yang di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang di rumah, selamat petang. Jumpa kembali di Assalam. Apa itu Assalam? Apa itu Assalam? Ayo, sinau agama Islam. Pemirsa yang di rumah, pemirsa yang di studio, Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran benar-benar kebenaran yang diyakini. Tolong dibuka ayatnya, surat 69 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Sumber kebenaran ada di Al-Quran. Karena itu para pemirsa yang di rumah, siapkan Al-Qurannya, siapkan tulisannya, kita tulis agar supaya kita tidak akan pernah lupa. Surat 54 ayat 53. Surat 54 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ya. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Pemirsa, siapkan tulisannya di rumah. Baru saya ingin memperkenalkan diri para pemirsa dan sekaligus yang mendampingi saya di studio. Yang pertama, saya ingin perkenalkan di studio ini yang datang dan yang mendampingi saya, Majelis Talim At-Taubah Tengger Kandangan Timur, Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Suraji. Saya Roji, yang mana? Oh, selamat datang Bunda Putih Bersih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada Majelis Taklim PKK RW 16 Simo Sitomulyo 16 Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Kundiastuti. Oh, Bunda. Waalaikumsalam. Siap-siap baca nanti ya. Baik, itu yang ketiga, Majelis Taklim Al Istiqomah Manuan Kulon Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Nani Reswandi. Waalaikumsalam. Subhanallah. Dari tadi saya ngeliat tapi belum kenal. Kenalkan saya, nama saya Cak Nur, Bu. Dan yang keempat, Majelis Taklim Khairun Nisa Mutiara Angkatan Laut. Oh ya, Angkatan Laut Kota Baru Driorejo, pimpinan Ibu Hajah Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Wiwin, selamat datang di TVRI Kecintaan Kita Bersama. Kemudian untuk yang kelima, Jamiah Al Hidayah Geraha Mutiara RW 9 Kebon Agung Sukodono Sidoarjo, pimpinan Ibu Titis Ari Purwadianto. Yang mana? Sini. Oh, ijo, royo-royo. Pakaian surga ijo. Amin. Amin. Kemudian untuk yang keenam, yang terakhir, Jamaah Ikatan Guru Rodotul Atfal Jalan Candi Lempung Manukan Surabaya, pimpinan Ibu Sri. Yang mana? Oh, Bu Sri. Subhanallah. Selamat datang di TVRI. Ibu-ibu, para pemirsa di rumah, siapkan Qurannya. Al-Quran adalah sumber kebenaran yang perlu dan wajib untuk diyakini. Hari ini kita akan bahas musuh manusia atau rintangan hidup. Bu, kira-kira musuh manusia itu siapa ya? Setan. Hah? Dari mana taunya? Dari Al-Quran. Kita lihat ayatnya. Top, surat 36 ayat 60. Siapa sesungguhnya musuh yang nyata bagi manusia versi Allah, versi Al-Quran? Silakan Pak Ayub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan Ya. innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Terus? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Musuh yang nyata bagi kita siapa? Setan apa mertua? Setan apa lain golongan? Setan apa lain golongan? Kok nggak mantap? Ulang lagi. Nah gitu. Tambah lagi kalau kurang yakin. Surat 2 168. Siapa musuh yang nyata bagi manusia versi Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Hai sekalian manusia, Yes. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, Yes. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Yes. karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi musuh yang nyata bagi manusia siapa? Setan. Setan apa lain partai? Setan. Setan apa lain golongan? Setan. Setan apa lain agama? Setan. Yang benar nih kata siapa ini? Setan. Kok kata setan? Hah? Firman siapa ini? Alhamdulillah. Kurang yakin. Saya tambah lagi. Surat 2 208. Siapa musuh manusia yang sebenarnya versi Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, Terus? dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Terus? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Duh. Musuh yang nyata bagimu siapa? Setan apa lain suku? Setan apa lain kulit? Jelas? Nah, berarti kalau ibu-ibu udah jelas bahwa musuh yang nyata bagi manusia adalah setan, kita harus tahu nggak strateginya setan? Haruslah. Harus tahu. Kalau nggak tahu, setan bisa Kemasukan setan. Nah, kemasukan setan. Yuk kita bongkar dulu strategi setan. Sorry setan-setan, saya buka sekarang rahasiamu di Al-Quran. Setan-setannya di sana. Ya. Sorry setan-setan, saya buka nih rahasiamu di Al-Quran supaya bangsa Indonesia tahu siapa yang sesungguhnya selama ini menjadi musuh kita. Yuk kita lihat ayatnya. Surat 38 ayat 71 sampai 84. Kita bongkar memorandum of understanding antara setan dengan Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lanjut. Bahasa Indonesianya lanjut. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, Terus? maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lanjut. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, Terus? kecuali iblis. Terus? Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Tahan. Kecuali iblis, dia menyombongkan. Berarti kalau ada di antara kita di sini, kalau ada di antara saudara-saudara kita di rumah, kalau ada manusia-manusia di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor swasta, bahkan di masjid-masjid, apabila dia menyombongkan diri, berarti dia termasuk keturunan waspadalah. Lanjut ayatnya. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Lanjut. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Lanjut. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Tahan. Berarti
Kalau ada orang baik di masjid, di studio ini, di jalan-jalan, di kantor-kantor, di keluarga kita, kalau masih ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, berarti dia adalah termasuk keturunan iblis. Waspadalah. Dua pintu setan masuk diri manusia. Pertama, kesombongan. Yang kedua, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Mau kemasukan itu? Lanjut ayatnya. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Yes. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Lanjut. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lanjut. Iblis berkata, ya Tuhanku. Tahan. Iblis berkata, ya Tuanku. Iblis nyembah siapa? Iblis nyembah siapa? Nyembah Allah. Hati-hati. Ulang lagi, Pak Ayub. Iblis berkata, ya Tuhanku. Nyembah siapa dia? Lanjut. Beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Minta apa dia? Minta ditangguhkan. Lanjut. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Doa dia terkabul gak? Doa iblis terkabul gak? Terkabul. Tapi tidak diridhoi. Maling kalau berdoa dikabulkan gak? Maling kalau doa dikabulkan nggak? Koruptor kalau berdoa dikabulkan nggak? Dikabulin, makanya sampai sekarang ada koruptor. Tapi dia tidak diri. Jadi ibu-ibu kalau menjadi manusia yang sempurna, doanya gimana? Ya Allah, ya Allah, kabulkan dan. Kalau ibu-ibu cuma minta dikabulkan, doa siapa itu? Kalau ibu hanya minta dikabulkan saja, doa siapa itu? Waspadalah. Nah, hati-hati. Ya. Jadi si iblis dikabulkan gak doanya? Dikabulkan gak doanya? Tuh kelebihan pertama iblis. Hati-hati. Ya, kadang-kadang kita belum tentu terkabul, tapi dia dikabulin loh. Lanjut Pak Ayub. Ya. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Terus? Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Wih. Demi Kekuasaan engkau. Aku akan menyesatkan Manusia. Jadi si iblis bisa nggak pakai kekuasaan Tuhan? Iblis bisa nggak pakai kendaraan Tuhan? Bisa. Iblis bisa nggak pakai kendaraan dinas? Bisa. Demi kekuasaan engkau. Banyak sekali. Ya, pakai kekuasaan Allah loh. Ya, jadi kelebihan pertama iblis doanya Terkabul. Yang kedua, dia punya kendaraan dinas. Dia punya kekuasaan. Menyesatkan siapa? Menyesatkan? Manusia. Siapa lagi? Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, Terus? aku akan menyesatkan mereka semuanya. Menyesatkan mereka semua apa? Sebagian? Semuanya disesatin. Perampok disesatkan nggak? Kan semuanya. Kiai? Wah, kiai sesat. Kiai disesatin nggak? Disesatkan. Imam masjid? Disesatkan. Pengurus masjid? Pegawai TVRI? Hah? 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 Pengurus majelis taklim? Disesatkan. Nur Hadi? Disesatkan. Apalagi saya. Jadi semuanya apa sebagian? Semuanya. Para nabi disesatin nggak? Disesatkan. Nah, kita lihat surat 6 ayat 112. Nabi juga disesatin. Semuanya dia udah pakai kekuasaan dan kendaraan dinas. Hati-hati. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, Terus? yaitu setan-setan dari jenis manusia Terus? dan jenis jin. Nah, nabi dikasih musuh nggak? Disesatin nggak? Disesatkan. Semuanya disesatkan kecuali yang mukhlis. Nah, 84-nya. Ya, 38 ayat 84. Diulang dari 83-nya biar nyambung. 38 83 84.
kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Ya, diulang dari ayat sebelumnya, 83-nya. Iblis menjawab, ayo. Ya, 83-nya. Ya, Iblis menjawab, terus demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Jadi yang nggak disatin iblis cuma berapa? Yang mukhlis. Jadi kelebihan iblis pertama apa? Doanya terkabul. Yang kedua, dia bisa memakai kekuasaan Allah. Yang ketiga, dia tidak punya teritorial, bebas kemana aja bisa jasatin siapa-siapa. Gawat nggak ini? Bahaya nggak ini? Hati-hati nih. Ketiga nih, ya. Yang keempat nih, kelebihan dia. Ya, kita bongkar dulu kelebihan dia nih supaya kita bisa ngatasin dia. Ya, surat 7 ayat 16 17. Apa kelebihan dia yang keempat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, Terus? karena engkau telah menghukum saya tersesat, Terus? saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Menghalangi satu di dalam. Terus? Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Terus? Terus? Dari kanan dan kiri mereka. Dari kanan dan kiri. Jadi setiap manusia ada berapa iblis? Depan, belakang, kanan, kiri, satu tengah menghalangi. Ada berapa jadi? 5. Jadi satu orang ada berapa iblis? 5. Ntar kita hitung dulu berapa ini. 100 di sini. Berarti di sini ada berapa iblis? 500. Nah, makanya kalau ada yang ngobrol itu banyak iblis. Di Indonesia, penduduk Indonesia berapa? Penduduk Indonesia berapa? 250 juta. Berarti iblis-iblis di Indonesia ada berapa? Ada berapa? 250 kali 5 1 miliar. Wes, padahal. Hati-hati, di kanan kiri ada iblis. Jadi kelebihan iblis pertama, doa dia terkabul. Yang kedua, dia bisa memakai kekuasaan Allah. Yang ketiga, dia bebas menggoda siapa saja. Yang keempat, jumlahnya lebih banyak manusia. Yang kelima, si iblis diajarin tata cara menggoda manusia. Ya, yang kelima, iblis diajarin oleh Allah tata cara menggoda ibu. Mau tahu ayatnya? 17, 61 sampai 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, Yes. sujudlah kamu semua kepada Adam. Yes. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Yes. Dia berkata, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Yes. Dia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Tuh, dihina sampean. Terus? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, Yes. niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, Yes. kecuali sebagian kecil. Lanjut. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Lanjut. Dan hasunglah siapa? Tahan. Dan hasunglah. Masih firman siapa? Allah. Nah, Allah berfirman tadi. Jadi dan hasunglah firman siapa? Lanjut. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, Terus? dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda Oh. dan pasukanmu yang berjalan kaki, Oh. dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Tuh, hati. Ya, saya ulang. Ya. Dan hasunglah. Ini firman siapa ini? Dan hasunglah dan perdayalah.
dan tipulah yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Disuruh nggak? Nah, dan kerahkan terhadap mereka pasukan berkuda. Please, kalau Mas Ayub kamu tipu masih mampu dia, tenang please, kerahkan pasukanmu yang berkuda. Diajarin tuh, bener gak? Pasukan berkuda itu apa? Kalau dulu kuda, sekarang apa? Sekarang mobil. Makanya hati-hati, ibu-ibu kalau ngeliat mobil matanya hijau, karena pasukan iblis. Kalau nggak dapat, manfaatkan dengan baik. Ya, hasunglah, pedayalah Mas Ayub. Kalau dia masih bertengger, iblis, tenang. Ya, kerahkan pasukanmu yang berkuda. Kalau masih dia bertengger, masih kuat, tenang, iblis. Ada yang kedua, keluarkan ini pasukanmu yang berjalan kaki. Siapa itu? Mertua, anak, bini, bibi, tetangga. Tuh masih tuh. Diajarin nggak? Kalau masih kuat dia bertengger dengan pasukanmu berjalan kaki, tenang please. Kamu kerjasama dengan anak dan hartanya. Kelepak, kelepak, kelepak. Jelas? Diajarin nggak? Jadi ada berapa kelebihan iblis untuk manusia? Pertama, iblis doanya terkabul, tapi tidak diri. Yang kedua, dia bisa memakai kekuasaan Allah. Yang ketiga, dia bebas tanpa teritorial. Yang keempat, jumlahnya lebih banyak. Yang kelima, diajarin tata cara menggoda. Kuat nggak dia? Kuat nggak? Nih, yang kelima, dia jadi Densus 88. Pasukan kiriman Allah, pasukan elit untuk ibu-ibu yang kafir. Surat 19 ayat 83. Tolong baca Mas Ayub, dengerin baik-baik. Jadi apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Dikirim nggak? Dikirim nggak? Jadi setan pasukan apa? Pasukan elit, pasukan kiriman. Begitu ibu-ibu kafir dikirim tuh, cret. Bahaya nggak? Ada berapa kelebihan jadi? Pertama doanya terkabul, tulis. Yang kedua, pakai kekuasaan Allah. Ketiga, bebas tanpa teritorial. Keempat, jumlahnya lebih banyak. Kelima, diajarin tata cara menggoda. Yang keenam, menjadi pasukan elit. Bisa ibu ngatasin dia? Hah? Ibarat binatang, ini harimau ketemu kelinci. Bisa kelinci ngatasin harimau? Bisa ibu ngatasin iblis? Bagaimana caranya? Kan banyak orang habis sholat membunuh. Ada kan? Ada nggak orang habis sholat korupsi? Banyak. Cukup? Cukup cuman sholat? Cukup nggak cuman sholat? Jadi apa dong? Ya caranya gimana izin Allah? Kalau ibu-ibu nggak bisa menjawab, kalau bangsa Indonesia bisa menjawab pertanyaan ini, berarti masih banyak iblis di sini. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Tata cara ibu mengatasi iblis. Kalau ibu nggak bongkar Qur'annya, bahaya nih. Bahaya ini. Kita lihat 15 39 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Lanjut. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Lanjut. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Kewajiban akulah menjaganya. Tahan. Allah berfirman, ini adalah jalan yang kewajiban akulah menjaganya. Orang yang mana yang dijaga Allah dari setan? Orang yang mukhlis. Ya, selain yang mukhlis yang mana? Ulang lagi ayatnya. Ulang lagi, baca lagi. Ini Allah berfirman. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Terus? Kewajiban akulah menjaganya. Orang yang mana yang dijaga Allah?
Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Jalan tol apa jalan apa? Ya yang ya mana? Ini jalan yang lurus. Ini mana ini? Coba bahasa Arabnya. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Hadza mana hadza? Hadza itu apa? Ini. Ya ini yang mana? Nah gitu. Ini yang saya main baca. Ini yang saya main bawa. Sampean tidak akan pernah dijaga oleh Allah kalau nggak pakai ini. Kalau nggak pakai jalan yang lurus. Kalau sampean berpaling dari Al-Quran sedikit aja, justru dikirim oleh Allah setan-setan untuk menyesatkan, dan sampean dijadikan teman setia setan. Kalau sampean nggak pakai jalan ini, mohon maaf ya pemirsa yang di rumah, mohon maaf, sampean silakan untuk belajar yang lain, silakan pakai buku yang lain, tapi jangan lupa dengan jalan yang ini. Kalau tidak pakai jalan yang ini, bapak-bapak pemirsa yang di rumah, ibu-ibu yang di sini, dikirim oleh Allah, dan setan itu menjadi teman setia sampean jika sampean berpaling dari Al-Quran. 43 ayat 36. Was. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahaya. Barang 43. siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan, berpaling dari Al-Quran, lanjut. kami adakan baginya setan yang menyesatkan mereka. Terus Setan itu yang menjadi teman yang selalu menyertainya. bahaya nggak? Bahaya. Kalau sampai keluar sedikit dari jalan yang ini, Al-Quran, dia akan sampai dikasih teman oleh Allah, setan yang menyertai sampean. Waspadalah. Terus kembali kemana ini? Alhamdulillah, hati-hati. Itulah jalan yang lurus supaya Allah menjaganya. Tapi kalau sampean nggak minta, dijaga nggak? Apa random begitu Allah? Yang minta dijaga, yang nggak minta dijaga. Enak yang nggak minta. Harus minta nggak? Gimana cara mintanya? Oh, doa mah banyak, doa banyak. Sampai kan sudah nggak sanggup ngurusin setan ini. Jadi harus minta ke siapa? Allah. Ya caranya gimana? Sholat. Oh, sholat lagi. Mintanya gimana? Kita lihat ayatnya. Minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Apa bahasa Arabnya? Nah, ta'awud surat 41 ayat 36. Ya, kalau sampean nggak pernah ta'awud, insya Allah deh dimakan iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Terus? Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, Terus? maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau ibu diganggu setan, mohon ke siapa? Dengan mengucapkan apa? Selama ini kan ada hadis, apabila Nabi kemasukan atau digoda iblis, Nabi meludah ke kanan dan ke kiri. Cocok nggak sama Quran? Bu, kalau saya meludah ke kanan kiri, kena orang nggak? Kena. Masa Nabi begitu? Tidak. Jadi kalau Nabi kedatangan iblis, dia minta ke siapa? Pada Allah. Dia tahu nggak ayat ini? Tahu. Iyalah, turunnya ke dia. Ya Nabi Muhammad setiap hari ngapain? Kalau digoda setan, Iya, jelas. Makanya saya kalau baca Quran, ya seperti ini disuruh baca apa? Nah, gitu. 1698. Pak Fauzani, tolong dibaca dengan bahasa dalang. Jadi kalau beliau ini kori top, kalau ini dalang Bu. Jadi mohon maaf jangan kaget ya. Dia dalang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Faida mongko nalikane korok ta maca sapa sira Al-Qur'ana ing Qur'an fastaiz mongko nyuna perlindungan sapa si nguk billahi kelawan Gusti Allah
minasyaitoni iku saking Jelas? Ar-rajimi kang Goro-goro. Pengumuman bangsa Indonesia khusus Jawa Timur, jangan lupa ta'awud. Bu, kita lihat ayatnya. Kira-kira setan goda kita mulai kapan? 22:52. Mulai kapan itu setan menggoda kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, Terus? dan tidak pula seorang nabi, Terus? melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Tahan. Jadi setan masuknya kapan? Di setiap manusia punya Ibu punya keinginan dari kapan? Ya dari kapan? Dari bangun tidur, ku terus mandi. Jadi kalau ibu mandi ada keinginan nggak? Ada. Setan masuk nggak? Masuk. Tapi ntar dulu, ada yang mau lewat. Pemirsa yang di rumah, sumber kebenaran adalah Al-Quran. Al-Quran menyampaikan bahwa musuh yang nyata bagi manusia adalah setan. Setan mempunyai beberapa kelebihan, dan salah satu penolak setan kita setiap saat membaca. Pemirsa yang di rumah, mulai hari ini, detik ini, jangan lupa ta'awud. Buka Qurannya, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Tetap konsisten, saya harap di rumah masing-masing umat Islam, khususnya di Jawa Timur, ada Quran terjemahan, buka dan tulis untuk kita sampaikan kepada yang belum tahu. Yang nulis saja lupa, apalagi Yang tidak tulis. pemirsa di rumah, siapkan tulisannya. Jadi tadi si iblis, tidak apa-apa kaget asal paham ya. Jadi tadi si iblis masuknya di setiap keinginan. Manusia mulai punya keinginan sejak kapan? Bangun tidur, kemudian ku terus mandi sampai dengan tidur kembali. Jadi setan setiap saat masuk nggak? Masuk. Harus baca apa? Makanya yuk kita baca ta'awud. Setiap saat kita ta'awud. Pertama pakai lisan, kemudian kembalikan kepada otak, dan terakhir di hati. Terus berkedip ta'awud tiap saat supaya setan tidak mengganggu manusia. Nah, sudah banyak di luar negeri, khususnya Malaysia, Brunei, Singapura, dan negara-negara tetangga kita. Di sana sudah ta'awudnya kenceng, sehingga setan-setan dari luar negeri lari ke Indonesia. Tadi di Indonesia berapa tadi di Indonesia? 1 miliar. Ditambah lagi setan imigran dari Malaysia. Ngumpul semua di sini nggak? Sampai di sini tidak pernah dibacain ta'awud. Dan bahkan sampai sini dibacain ayat kursi. Mudah-mudahan setannya nggak duduk. Ya. 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 Bu. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya apa? Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Bu, setan apal Quran nggak? Apalah, dia bagian menyesatkan, tahu liku-likunya. Setan bisa baca Quran nggak? Bisa. Nah, ada satu ayat yang ditakutin setan. Apa itu? Oh, ayat kursi. Oh, bahaya itu malahan. Bisa-bisa salah paham duduk tuh. Jadi ayat yang paling takutin setan ayat apa? Ta'awud, Bu. Itu satu-satunya ayat yang nggak bisa dibaca iblis. Nih, kalau seandainya iblis yang baca, ya, kalau manusia baca, ya Allah lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Kalau iblis, ya Allah lindungilah aku dari aku yang terkutuk, kan nggak mungkin. Jadi satu-satunya ayat yang nggak bisa dibaca iblis apa? Ayat kursi bisa nggak? Bisa. Bisa. Ta'awud yang nggak bisa, itu ayat hak manusia. Itu ayat hak manusia. Jelas? Ya, jelas. Bu,
Yang digoda iblis tadi siapa? Manusia. Manusia apa malaikat? Manusia. Jadi yang harus tahu siapa? Manusia. Nah, si malaikat nggak perlu lah, nggak digoda. Allah digoda nggak? Enggak lah. Allah perlu tawud nggak? Tidak. Jadi yang harus tawud siapa? Manusia. Kalau ada manusia nggak tawud siapa itu? Nah kan nggak enak ngomongnya, ya kan ibu nggak mungkin jadi malaikat, nggak mungkin jadi Allah, yang mungkin jadi siapa? Setan kalau nggak tawud. Jadi penting nggak? Yuk, Indonesia tawud. Indonesia tawud supaya pergi lagi setan-setan yang dari Malaysia. Selama ini ibu membaca ayat kursi salah? Tidak. Pergi setannya? Tidak juga. Karena tidak ada mohon pelindungan kepada Allah dari setan itu. Kita lihat ayat kursi surat 2 255. Ya, kita lihat ayatnya. Surat 2 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Terus? Tidak mengantuk dan tidak tidur. Terus? Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Terus? Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Terus? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Terus? Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, Terus? melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Terus? Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Terus? Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ada mohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Bisa ayat kursi saja saya tampangin kemudian setannya lari tanpa bilang. Makanya pada waktu membaca Quran harus didahuluin apa? Tawud. Ayat kursi Quran bukan? Jadi harus apa? Tawud. Jadi penting mana ayat kursi sama ta'awud? Tawud dulu. Ta'awud dulu baru ayat kursi. Makanya kalau saya main diganggu setan, ta'awud dulu baru ayat kursi. Kalau nggak ada ta'awud kan rawan. Piye ini? Jelas? Jelas. Nah, kita lihat lagi surat 23 ayat 97 98. Jadi Allah udah kasih kunci. Ya, harus paham Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, Terus? aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Nah. Terus? Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, Terus? dari kedatangan mereka kepadaku. Tuh, jadi kita suruh berlindung sama Allah. Ta'awud terus untuk kedatangan. Nah, supaya dia pergi. Kenapa? Harus tiap saat dita'awudin. Karena sifat-sifat setan masuk diri manusia. Nih yang pertama, sifat dia. Tiap hari harus ta'awud nih. Karena dia masuk nih kalau nggak ta'awud. Surat 2 268. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Terus? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus? Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Terus? Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya Yes. dan karunia. Terus? Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Berarti setan masuk di pintu apa? Yang pertama pintu kesombongan. Yang kedua pintu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Yang ketiga masuk pintu kikir. Kalau di tempat ini ada yang kikir, di rumah tangga kita ada yang kikir, di kantor-kantor yang kikir, berarti dia termasuk keturunan Syaitan. ada 3 pintunya. Pertama sombong, kedua merasa dirinya lebih baik, yang ketiga kikir, pelit, medit. Berarti kalau di kantor kita orang medit, dia di dalamnya ada pas padalah 3. Yang keempat, dia masuk di pintu perselisihan. Surat 17 ayat 53. Ayo Mbak dibaca 17:53. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Terus? Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi setan menimbulkan apa? Perselisihan. Berarti kalau di masjid-masjid masih ada orang berselisih, kunut nggak kunut? Temannya setan. Tuh, kan ibu yang ngomong, bukan saya. Ya, hati-hati. Ya. Hentikan perselisihan di masjid, hentikan perselisihan di kantor, hentikan perselisihan di rumah tangga kita, karena dia sedang kemasukan setan. Waspadalah. Keempat. Yang kelima, setan masuk di pintu boros. Surat 17 ayat 27. Ayo, monggo, surat 17 ayat 27. Ya. 17 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jelas? Di tempat ini kalau ada yang boros, saudara, Temannya setan. ya, kalau pelit tidak bisa bantu orang lain. Kalau boros duitnya habis, nggak bantu orang lain juga. Jadi program setan tidak mau menolong manusia. Surat 25 ayat 29, hati-hati. Ya, boros endingnya tetap nggak mau ya nolong orang. Pelit juga tidak mau nolong orang. Itu program setan tuh. 25 ayat 29. Ayo, Mas Ayub baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sesungguhnya Ya. dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, Terus? dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi setan nggak mau menolong manusia. Kalau ibu sholat tiap hari ke masjid nggak pernah menolong manusia, keluarga siapa? Waspadalah. Nah, yang selanjutnya, setan itu keji dan mungkar, hati-hati, ngajak jahat. Surat 2 169. Ayo Bunda dibaca. Ya, gantian ya mic-nya. Surat 2 169. Monggo. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, Terus. dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Tuh, hati-hati. Kalau diajak keji, diajak jahat, siapa itu? Setan. Tadi bentuknya manusia dan jin. Jadi kalau manusia ngajak keji, dalamnya siapa itu? Setan. Kalau ada manusia ngajak berselisih? Setan. Kalau ada manusia pelit? Setan. Siapa itu? Setan. Kalau ada manusia boros? Setan. Yang suka zakat mal, nggak pernah zakat mal? Siapa itu? Setan. Nah, selain daripada itu, setan hati-hati juga suka membangkitkan angan-angan kosong loh. Hati-hati. Surat 4 120. Ayo, Ibu baca. 4 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Yes. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Jadi kalau angan-angan kosong siapa itu? Setan. Ngelamun ingin jadi presiden tapi bertapa di hutan. Kampanye. Ibu mau ngelamun terus itu. Jadi kalau ada anak-anak ibu suka ngelamun, isinya apa itu? Setan. Dibacain apa? Alhamdulillah. Ibu pagi kalau bangun baca apa? Setelah kemudian habis itu? Terus habis itu apa? Tadi setan masuk di keinginan. Mulai besok pagi belajar, bangun tidur ta'awud. Sebab kalau ibu tegak ta'awud, dia duluan masuk. Makanya produk kita sehari itu produk iblis. Hati-hati. Jadi ta'awud mulai kapan? Bangun tidur. Sampai tidur kembali. Jawa Timur ta'awud. Oke? Oke. Nah, saya ulang lagi. Tadi si iblis kelebihannya ada berapa? 6. Pertama doanya terkabul. Yang kedua memakai kekuasaan Allah, terkabul gak ridhoi. Terus yang ketiga bebas teritorial. Yang keempat jumlahnya lebih banyak. Yang kelima diajarin cara goda manusia. Yang keenam pasukan Densus 88. Si iblis masuk ke pintu mana yang pertama?
Pertama apa? Sombong. Yang kedua, merasa dirinya lebih baik. Yang ketiga, pelit. Kikir sama pelit sama nggak? Sama. Terus yang keempat, Perselisihan. perselisihan. Yang kelima, boros. Yang keenam, angan-angan kosong. Yang ketujuh, tidak mau menolong manusia. Yang ke-8, ngajak keji dan jahat. Yang ke-9, memandang baik perbuatan maksiat. Surat 15 ayat 39. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis berkata, Terus, "Ya Tuhanku." tahan dulu. Tadi apa tadi? Ulang lagi. Ulang lagi. Iblis berkata, Terus, "Ya Tuhanku." Ibu pingin dengar suara iblis? Mau? Coba ulang lagi. Hah? Iblis berkata, Nah, itu suara iblis tuh ya. Lanjut ayatnya. "Ya Tuhanku, Terus, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, terus, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi." memandang baik perbuatan maksiat. Hati-hati tuh. Ada orang maksiat dipandang baik tuh. Oh, nggak apa-apa tuh, bagus tuh. Itu penyakit setan yang keberapa tadi? Yang ke-9. Yang 10? Nih yang ke-10, surat 5 ayat 91, membenci dan bermusuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di Tahan. antara kamu. Setan itu bermaksud menimbulkan bermusuhan dan kalau dikit-dikit ibu benci sama sebelahnya, siapa itu? Kalau dikit-dikit ngajak musuhan, siapa itu? Jadi kalau ketemu ada orang yang ngajak saya berselisih, saya mau ngucapin apa? Ya tapi jangan di depan dia, di hati aja. Kemarin teman saya ada, udah jago nih begini belajar tawud. Suaminya ngetuk pintu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, hati-hati ya, tetap tawudnya di dalam hati. Jadi kalau ada orang pelit, isinya siapa? Setan. Kalau ada orang sombong, Setan. kalau ada orang merasa dirinya lebih baik, Setan. kalau ada memandang baik perbuatan maksiat, Setan. kalau ngajak jahat, Setan. ngajak keji, Setan. yang angan-angan kosong, Setan. tuh, yang membenci, Setan. yang bermusuhan, Setan. yang tidak tanggung jawab. Setan. 59 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. 59 ayat 16. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, Terus, "Kafirlah kamu." terus, Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." setan takut gak sama Allah? Takut. Setan takut ternyata. Tapi sampai diajak ingkar dulu sama dia. Diajak. Begitu sama ingkar, dia pergi. Dia takut juga sama Allah. Melempar batu sembunyi. Ada nggak di kampung kita? Banyak. Nyata nggak? Nyata. Ada nggak di keluarga kita yang pelit? Nyata nggak? Ada nggak yang sombong? Banyak. Nyata nggak? Ada nggak yang boros? Banyak. Nyata nggak? Nyata. Ada nggak yang suka nggak mau nolong manusia? Nyata nggak? Jadi musuh yang nyatamu apa? Nyata apa gaib? Nyata apa gaib? Ulang lagi 36 ayat 60. Nyata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, Kita Bani Adam. Terus lanjut. supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya Terus setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. musuh yang nyata apa musuh yang gaib? Yang nyata. Alhamdulillah. Udah tahu bentuknya setan? Tadi setan ada berapa? Manusia dan jin. Wujudnya apa? Manusia. Jadi kalau saya ngajak begini-begini ngerugiin orang, siapa saya? Namanya Nur Hadi. Ulang lagi surat 6 112. Kan ada setan wujud manusia tadi. Makanya nyata. Buka 6 112. Dan Ya. demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, Terus yaitu setan-setan dari jenis manusia Terus? dan jenis jin. jadi ada nggak jenis manusia? Ada. Banyak, Ustaz. Banyak. Nyata nggak? Nyata.
Biasanya ciri-cirinya kalau jenis manusia yang dalamnya setan apa tadi? Sombong, terus kikir, ya merasa dirinya lebih. Yang ada tadi 10 tadi, berselisih dan sebagainya. Kalau di masjid banyak yang berselisih. Sekarang masjid tempat apa? Yang banyak berselisih di masjid tempat apa jadinya? Makanya kita kasih tahu masjid-masjid kita jangan lagi berselisih. Yuk kita kembali ke Al-Quran, kita rukun kembali. Silakan berkelompok, silakan berorganisasi, tapi jangan berselisih. Kalau di rumah ibu ada yang pelit, siapa itu? Siapa itu? Setan itu. Jadi ketemu orang pelit, untuk tapi dalam hati, ya. Oke. Paham? Enak ngaji seperti ini? Enak, Ustaz. Mau diterusin? Mau. Alhamdulillah. Sampai malam mau, Ustaz. Pemirsa, ya, saya ingin mengundang, ada pemirsa yang bertanya dari rumah ke rumah, atau barangkali ibu-ibu ada yang mau nanya? Ya, ada nanya, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak menjelaskan kalau ada doa yang terkabulkan dan diridhoi oleh Allah, dan ada doa yang hanya dikabulkan. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membedakan antara doa yang dikabulkan dan diridhoi dan hanya doa yang cuma dikabulkan? Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya. Kalau ibu punya niat kerentek untuk maling, doa enggak itu? Doa, karena niat itu doa dikabulin. Ya, yang punya rumah tertidur dikabulin enggak? Tapi tidak diri. Itu aja bedanya. Tergantung niat sampean berbuat apa. Ketika sampean berbuat jelek dan itu bisa dibuktikan dan nyata bisa melaksanakan, itu pengkabulan dari setan atau doa setan. Tapi kalau sampean mau sedekah dikabulkan, doa siapa? Manusia yang mendapat, ya dikabulkan dan diri doi. Assalamualaikum, silakan masuk para pemirsa yang di luar, ayo silakan. Halo, salam. Yes. Halo. Ya, halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nur, guru saya ini hebat. Yes, bukan guru. Kita sahabat Nabi Muhammad, jelas, tegas untuk mengadakan sistemnya persahabatan. Kalau ada guru murid takut berbahaya, bisa mempertuan guru. Ulang lagi, lanjut. Yes. Saya minta pendapat Cak Nur. Yes. Bagaimana dalilnya merokok, Mas Nur? Merokok. Iya, ini termasuk orang yang baik. Atau orang yang nggak baik merokok itu, Mas Nur? Kenapa? Merokok termasuk orang yang baik apa yang nggak baik? Golongan setan apa tidak, gitu aja. Nah, kemarin teman saya, Mas, ada yang menganggap rokok itu iblis karena merugikan kesehatan dan sebagainya. Oke, setuju saya, Mas Nur. Ya, dia akhirnya pingin membakar pabrik rokok. Dia nggak berani, takut dengan polisi. Dibakar satu-satu sama dia. Ya, tergantung sudut pandangnya. Ya, ada juga yang mengatakan lebih banyak mana orang hidup karena rokok dan orang mati karena rokok. Kan susah juga gue jawabnya. Ada juga yang mengatakan rokok itu mengandung atau membahayakan dan bisa berpenyakit, kanker atau macam-macam. Tapi orang mengatakan penyakit ada sebelum rokok, ya kan susah. Nah, nanti kita bahas. Daripada merokok banyak-banyak, kita kasih duitnya ke fakir miskin untuk makan beras dan kepentingan pelajaran anak-anak. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, kami bisa masuk. Kami mendengar pelajaran dari Ustaz tadi masalah membahas setan, bahwa di dunia itu memang banyak setan. Banyak, 1 miliar di Indonesia. Betul, terus? ya Allah, kalau kita tidak betul bisa membentengi diri dan ingat pada Allah, mungkin orang ini sudah hancur semua ya Ustaz. Makanya ayo kita segera tahu. Gimana Ustaz, pendapat Ustaz bahwa sekarang orang beramai-ramai pergi umroh, pergi haji, tapi Indonesia koruptor banyaknya berlebihan, padahal orang yang di daerah yang ekonominya sulit untuk hidup aja setengah mati, banyak orang kebeledosan, apa itu namanya, kompor gas sampai tele-tele, tidak ada yang keragati seperti itu. Gimana siapa Ustaz? Namanya? Itu enggak
setan-setan berkeliaran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Subhanallah. Pak siapa? Pak Joko. Pak siapa? Pak Joko Santoso. Pak Joko, matur suwun Pak Joko. Ya, persoalan haji Assalamualaikum, di surat 2 157, berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi haji itu bekalnya takwa Pak Joko. Takwa itu di surat 3 133 134, bersegeralah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, menahan amarahnya, memaafkan seorang dan berbuat baik serta memohon ampun. Jadi Pak Joko, takwa itu ada 5: mohon ampun, sedekah sempat sempit, menahan amarah, memaafkan orang, berbuat baik. Sedangkan mau haji itu bekalnya takwa. Jadi setiap haji harus bekalnya 5 ini, termasuk sedekah sempat dan sempit. Kalau ada haji ya mau berangkat gak berbekal ini, ya gak berbekal memaafkan, gak berbekal sedekah, gak pernah menahan amarah, kira-kira Pak Joko hajinya jadi gak? Jadi wisata. Jadi yang dimaksud Pak Joko tadi, banyak haji wisata di Indonesia karena berbekal takwa. Ya tapi jangan bilang iblis lah. Nah, terserah itu opini. Para pemirsa, 1 jam sudah meledos tadi. Ya. Sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa kembali. Indonesia Ta'awud, Jawa Timur Ta'awud. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.